Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Kamis 2 Februari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Disnaker Kota Cilegon segera menggelar pelatihan berbasis kompetensi. Satpol PP Kota Tangerang Selatan berhasil membongkar lokasi praktek prostitusi berkedok toko penjualan baju obral. Bupati Serang apresiasi kekompakan warga membangun kantor desa. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Satpol PP Kota Tangerang Selatan berhasil membongkar lokasi praktek prostitusi berkedok toko penjualan baju obral di wilayah Serpong Utara, Tangerang Selatan. Petugas juga berhasil mengamankan 16 orang dalam penggerebekan yang dilakukan hari Sabtu malam yang lalu. Berikut laporan Bunga dari Benz Radio Tangerang Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Tangerang Selatan berhasil membongkar lokasi prostitusi dengan kedok toko baju obral di Jalan Swadaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Penggerebekan bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Satpol PP. Petugas pun berhasil mengamankan 16 orang pada penggerebekan yang terjadi pada Sabtu 28 Januari 2023. Seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Satpol PP Tangerang Selatan, Sabta Mulya, pada bagian sisi depan lantai 1 ruko tersebut memang memperlihatkan pakaian obral wanita yang diperdagangkan. Namun saat diperiksa lebih lanjut, ke lantai kedua bangunan terdapat banyak wanita dan beberapa bilik kamar yang tersedia. Kasih Humas Polres Tangerang Selatan, Ibda Gali mengatakan para terduga pelaku yang berhasil diamankan Satpol PP tersebut akan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk proses dan penanganan lebih lanjut. Atas penemuan prostitusi berkedok toko baju obral tersebut, pihak kepolisian menegaskan akan memperketat pengawasan praktik prostitusi dengan modus serupa. Gali mengatakan bahwa polisi tidak segan menindaklanjuti kasus prostitusi di Tangerang Selatan. Mereka juga akan bekerja sama dan melibatkan pihak lain seperti Satpol PP untuk memberantas praktik ilegal tersebut. Saya Bunga dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah meresmikan kantor pemerintah desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Kantor desa tersebut dibangun secara swadaya oleh masyarakat, bekerja sama dengan perbankan dan pemerintah desa. Tatu mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat membangun kantor desa tersebut dan berharap semangat tersebut bisa ditularkan ke desa-desa lainnya. Berikut laporan Indra dari Prima FM Serang. Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah meresmikan kantor pemerintah desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan. Kantor desa dibangun atas kolaborasi perbankan, pemerintah desa, dan masyarakat pada hari Selasa 31 Januari 2023. Tatu mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat dalam membangun kantor desa dan Bank BJB yang ikut membantu proses pembangunan. Apalagi di tengah kondisi keuangan Pemkab Serang yang sedang sulit, warga bisa membangun kantor desa ini. Melihat hal ini, Tatu meminta agar kepala desa harus kreatif dan inovatif membangun desa untuk memaksimalkan potensi dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan. Sudah ada 2 desa yang dibangun berkat kerjasama dengan perusahaan, yaitu Desa Kareo dan Pasir Buyut. Kades yang lain harus mampu membangun kolaborasi serupa. Sementara itu, Kepala Desa Pasir Buyut Hidayat menjelaskan, pembangunan kantor desa ini memakan anggaran sebesar 380 juta rupiah, terdiri dari bantuan CSR Bank BJB sebesar 180 juta rupiah, bantuan perusahaan dan swadaya masyarakat. Dia berharap dengan kantor desa yang baru ini akan memaksimalkan dalam memberikan pelayanan dan kenyamanan pada warga. Untuk diketahui, dalam acara tersebut, Tatu didampingi oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Serang Munanti, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Serang Haryadi, Inspektur Kabupaten Serang Rudi Hartanto dan Manajer Bisnis BJB Leli Yusnida, dan Camat Jawilan Denny Firdaus. Indra dari Prima FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, dalam rangka terus menurunkan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon akan menggelar pelatihan berbasis kompetensi atau PBK
Pendaftaran PBK sendiri sudah dibuka mulai tanggal 25 Januari hingga 3 Februari mendatang dengan kuota 84 orang untuk 5 jenis program pelatihan, diantaranya instalasi listrik industri, otomotif, sepeda motor injeksi, public speaking, menjahit, dan drafter. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Cilegon akan segera menggelar pelatihan berbasis kompetensi. Pendaftaran PBK dibuka mulai 25 Januari hingga 3 Februari untuk kuota 84 orang dengan 5 jenis program. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Disnaker Kota Cilegon, Panca Nugra Hestianto Widodo mengatakan, program pelatihan kerja merupakan kegiatan rutin yang digelar dalam rangka menurunkan angka pengangguran di Kota Cilegon. Menurut Panca, pelatihan tersebut diorientasikan untuk meningkatkan kompetensi bagi para calon pekerja. Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD Latihan Kerja pada Disnaker Kota Cilegon Khairiyah menjelaskan program pelatihan Angkatan Pertama 2023 tersebut memiliki kuota 84 orang dengan 5 jenis program pelatihan yang diantaranya pemasangan instalasi otomatis listrik industri sebanyak 16 orang, otomatis sepeda motor injeksi sebanyak 16 orang, menjahit pakaian dengan mesin sebanyak 16 orang, public speaking sebanyak 20 orang, dan drafter sebanyak 16 orang. Sekian berita kali ini. Saya Ana Silvana dari Radio Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.